Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini berjumpa lagi dengan KFF TV. Yang belum subscribe monggo di subscribe dulu, karena ini adalah gudangnya cerita horor misteri. Mau tahu keseruannya jangan di skip, ya. Penulis cerita, Sultan Diko. Pak Hakim Aku Bukan Pembunuh. Part 9. Terdengar kabar korban bernama Marco, salah satu dari ketiga berandalan yang telah menggagahi Iem. Kabar kematian Marco menggemparkan penduduk setempat. Kematiannya yang terbilang tidak wajar mengundang banyak pertanyaan bagi warga sekitar. Bagaimana bisa meninggal dengan cara bambu tertancap tepat pada kemaluannya? Kejadian itu terbilang tidak masuk akal. Arwah Iem yang gentayangan menuntut balas atas perlakuan tidak senonoh yang dilakukan oleh segerombolan manusia bejat terhadapnya. Kalau kayak gini kita bisa kaya Sim, ujar Marsan pada Kosim. Kosim mengernyitkan dahi, kemudian berkata, "Buset, elu kalau ngomong selalu nyeleneh San, masa iya kita kudu bahagia di atas penderitaan orang lain?" "Ilih, gue kan bercandaan doang," ujar Marsan. Sudah, gue malas berdebat. Buruan kita selesaikan kuburan ini, entar mayatnya keburu datang. Tapi kenapa akhir-akhir ini banyak kematian yang tidak wajar, ya Sim? Elu merasa ada yang aneh enggak? Ujar Marsan. Aneh gimana? Bukankah semua makhluk hidup pasti mati? Semua mempunyai takdirnya masing-masing? Tak ada yang dapat menolak hal itu. Jika ajalnya sudah tiba, semua akan kembali ke tanah dan menjadi santapan cacing, ucap Kosim. Ilih, udah kayak Ustadz aja nih kolega gue. Bukan kayak Ustadz, San. Justru itu, karena kita kolega, gue ngingatin elu, mana tahu besok-besok giliran elu. Buset, kolega macam apa? Nyumpain temannya mati. Hardik Marsan. Ilih, buset, kan, kalimat gue. Kok elu pakai? Ujar Kosim. Alah, barusan juga elu bilang Ilih. Kalimat gue, impas dong, ucap Marsan. Tiba-tiba saat sedang menggali kuburan, keluar mata air yang cukup banyak di berbagai sudut galian itu. Loh, kok ada mata air? Perasaan sekarang lagi musim kemarau, ucap Marsan. Keduanya terkejut bukan main, tatkala melihat ada beberapa titik galian mengeluarkan air yang baunya sangat busuk dan menyengat. Kosim dan Marsan mengakhiri aktivitas mereka sejenak, mencari-cari cara untuk membuang air tersebut. Semakin dikuras air itu seolah makin bertambah banyak, hingga mayat Marco tiba di kuburan. Keduanya masih belum selesai membuang air tersebut, walau berbagai cara telah dilakukan. Ternyata bukan hanya Kosim dan Marsan saja yang mengalami keanehan, para pelayat pun tak luput dari kejadian-kejadian yang mencengangkan. Seperti, mayat yang tidak muat di dalam keranda, terasa berat saat ingin dibawa ke tempat penguburan. Dan saat ini, genangan air yang berbau busuk menyengat tengah membanjiri kuburan Marco. Alam seolah murka tidak mau menerima jasad yang penuh lumuran dosa itu. Terlepas dari semua kejadian-kejadian aneh itu, orang-orang menggunjing, berbagai macam berspekulasi muncul. Sebagian warga memiliki pemahaman yang sama, yaitu, Marco meninggal karena diazab oleh Tuhan, mengingat perilakunya semasa hidup sering berbuat yang tidak baik. Akhirnya Marco dikuburkan secara tidak layak, ia harus mengapung di permukaan air yang berbau busuk menyengat. Tidak lama hujan turun,
para pelayat akhirnya segera menguburkan jenazah mayat Marco dengan buru-buru. Pada malam pertama kematian Marco, lagi-lagi Marzan dan Kosim mendapatkan keanehan. Mereka mendengar suara teriakan yang menyayat hati dari dalam kuburan Marco. Suara erangan seperti monster mengamuk, ditambah suara rintihan terdengar sangat memilukan, membuat merinding siapa saja yang mendengarnya. Sementara itu, Heru memilih tidak terlalu menghiraukan kabar tentang kematian Marco. Ia lebih berfokus untuk menyikapi tragedi terjunnya Rizka dari tingkat 2 rumahnya. Kecelakaan yang dialami oleh Rizka bukan hal yang biasa, wajar saja jika ia tidak menemukan sesuatu apapun, sebagai bukti kronologi terjatuhnya sang adik. Namun siapa sangka, justru kehadiran Heru di rumahnya saat ini, memberi petunjuk pada arwah Arumi yang penasaran. Malam itu, saat ingin menggendong Rizka dari pembaringan ke kursi roda, Heru menyingsingkan lengan baju panjang miliknya, dan secara tidak sengaja, memperlihatkan sebuah tato rantai di tangannya. Sebuah gambar yang dilihat oleh Arumi saat ia menghadapi sekaratul maut eksekusi setrum mati. Arwah Arumi yang saat ini bersemayam dalam diri Retno mengingat kembali masa-masa sebelum meninggalnya Cipto Mangunkusumo suaminya. Kejadian berpindah sebelum meninggalnya Cipto Mangunkusumo. Hari itu sepasang suami istri pergi ke rumah sekolah untuk menjemput Raisya. Tiba-tiba Cipto mendapatkan telepon dari seseorang. Ia kemudian memilih keluar mobil dan berbincang-bincang di depan gerbang masuk sekolah. Tiba-tiba secara tidak sengaja terlihat sebuah tangan meletakkan tas tepat di jok belakang. Kemungkinan pemilik tangan misterius itu tidak mengetahui bahwasanya di dalam mobil ada Arumi yang sedang menunggu suaminya. Sangat disayangkan Arumi tidak terlalu melihatnya dengan jelas. Siapa pemilik tangan tersebut? Ia hanya melihat sebuah lukisan rantai di lengan orang itu, di mana di dalam tas tersebut terdapat belati yang sama dengan pisau yang menancap di perut Cipto Mangunkusumo kala itu. Kejadian itu begitu cepat, saat sampai ke rumah Arumi lupa membeli sesuatu untuk keperluan sehari-hari. Karena jarak tempuh dari rumah ke swalayan tidak terlalu jauh, ia kemudian memutuskan untuk berbelanja keperluan dapur seorang diri. Namun saat pulang ke rumah, betapa terkejutnya tatkala menjumpai Cipto Mangunkusumo tengah tergeletak di lantai dengan tubuh bersimbah darah. Yang lebih ironisnya lagi, terdapat sebuah belati tertancap di perut sang suami. Tusukan itu membuat Cipto sekarat. Arumi berteriak sejadi-jadinya namun tidak ada yang mendengarnya. Sementara Iem disekap di dalam kamar, diikat dan mulutnya dibekap dengan perban. Sepertinya seseorang telah melakukan pembunuhan secara berencana. Hati istri mana yang tidak hancur, tatkala melihat kondisi suaminya sekarat, dan terluka parah. Secara refleks Arumi ingin mencabut belati itu, namun pada saat itu pula, Heru, Lami, Rizka dan beberapa warga datang dan memergoki Arumi dalam situasi tangan memegang belati itu, seolah-olah ialah pelakunya. Heru yang berstatus sebagai seorang sipir lapas Nusa Kambangan, langsung menelpon polisi setempat dan melaporkan kejadian itu. Atas kesaksiannya dan beberapa warga lainnya, Arumi ditangkap dan segera digiring ke kantor polisi. Saat mengingat semua kejadian itu arwah Arumi yang bersemayam di dalam diri Retno meronta-ronta keluar, beberapa kali mencoba menyakiti tubuh Heru. Namun ia tidak bisa menyentuhnya. Ketidakberdayaan itu membuat Arumi kesal, sebuah kebenaran sudah di depan mata, malah tak mampu berbuat apa-apa. Tanpa disadari saat sedang menggendong Rizka dari mobil menuju rumah,
Secara tidak sengaja Raisya melihat dompet Heru terjatuh. Ia pun mengambilnya. Saat ingin mengembalikan dompet tersebut pada Heru, secara tidak sengaja Raisya menemukan sebuah foto yang membuat ia penasaran. Seorang ibu sedang menggendong anak perempuannya dan yang satunya lagi seorang anak laki-laki sekitar umur belasan tahun. Karena penasaran, Raisya segera membawa dompet tersebut ke kamarnya. Betapa terkejutnya, ternyata foto tersebut adalah Lami sang nenek dan kedua anaknya itu adalah Rizka dan Heru. Dan belakangnya terdapat foto seorang lelaki setengah baya bersama seorang anak laki-laki yang terdapat tulisan, "Akan kubalas perbuatanmu pada ibuku." Raisya merasa keheranan atas penemuannya itu. Misteri apa yang tersimpan pada foto ini? Mengapa ada tulisan yang seolah-olah terkandung dendam di dalamnya?